Dalam video kali ini, aku akan menceritakan kisah nyata seorang pendaki yang mengalami kejadian misterius di Gunung Salak. Gunung yang dikenal indah, namun banyak orang percaya ada dunia lain yang hidup di dalamnya. Gunung yang menelan banyak korban dan menyimpan rahasia yang tidak pernah terjawab sampai hari ini. Kisah ini terjadi di tahun 2018. Arif dan dua temannya, yaitu Randy dan Dimas, memutuskan berkemah di jalur Curug Cigamea. Ini adalah perjalanan pertama mereka ke Gunung Salak. Dan seperti kebanyakan pendaki pemula, mereka tidak tahu bahwa gunung ini bukan sekedar tempat wisata alam. Sejak sore hari, awan sudah terlihat menutup langit dan suhu mulai menurun. Namun mereka tetap berangkat karena tujuan mereka sederhana, yaitu menikmati malam di kaki Gunung Salak, tanpa menyadari malam itu akan mengubah hidup mereka. Sebelum naik, mereka sempat beristirahat di warung kecil dekat jalur masuk. Pemilik warung memberi pesan, kalau malam dengar suara aneh, jangan ditanggepi. Arif hanya tertawa, sedangkan Randy menganggap itu sekedar lelucon untuk menakut-nakuti pendatang. Namun Dimas diam saja. Ia menatap ke arah hutan, seolah ada sesuatu yang berbeda di sana, dan seolah hutan itu memanggilnya sejak sore. Saat malam tiba, angin berhenti bertiup, hutan menjadi sangat sunyi. Hanya suara api unggun kecil yang menemani mereka bertiga. Arif tertidur lebih dulu, Randy menyusul. Namun Dimas terjaga sendirian. Ia mendengar suara halus seperti gending gamelan, perlahan, ritmis, dan sangat jauh. Suara yang seharusnya tidak mungkin muncul di tengah hutan Gunung Salak. Semakin lama, suara itu terasa semakin dekat, dan Dimas merasa seperti ada yang mengundang. Pagi harinya, Arif dan Randy terbangun, namun mereka menyadari sesuatu yang aneh. Dimas tidak ada, tidak di tenda, tidak di sekitar api unggun. Sepatunya masih di luar tenda, tasnya masih terbungkus rapi, seolah ia pergi tanpa membawa apapun. Dan itu tidak masuk akal, karena malam kemarin hutan sangat gelap. Tidak mungkin manusia keluar tenda tanpa lampu. Arif dan Randy mulai panik. Mereka memutuskan mencari, tapi hutan itu seperti berubah bentuk. Jalur terasa berbeda, tanaman seperti bergerak, dan semakin jauh mereka melangkah, semakin mereka merasa sedang diarahkan menuju sesuatu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah batu raksasa. Bentuknya seperti ditumpuk secara sengaja, dan di atas batu itu ada jejak kaki, jejak Dimas. Namun jejak itu berhenti di ujung batu. Tidak ada kelanjutan di tanah. Tidak ada jejak turun, seolah ia berjalan ke arah yang tidak terlihat mata manusia. Saat itu, Randy menangis. Arif hanya diam, dan keduanya sadar Dimas tidak hilang karena tersesat. Ia hilang karena sesuatu yang lain. Gunung Salak sudah lama disebut sebagai gunung yang penuh misteri. Dari cerita lokal hingga catatan pendakian, ada kisah tentang suara gamelan, suara orang berteriak, suara orang memanggil nama, kelip cahaya hitam dan merah, bayangan berjalan di kabut. Pendaki senior percaya suara gamelan bukan pertanda bahaya, tapi undangan. Undangan untuk masuk ke ruang lain, dan hanya orang tertentu yang bisa mendengarnya. Biasanya, orang yang lelah, tertekan, atau sedang memiliki masalah pribadi.
persis seperti kondisi Dimas saat itu, yang ternyata baru putus cinta dan dalam kondisi mental rapuh. Saat tim pencari datang, cuaca memburuk dengan cepat. Kabut pekat turun tiba-tiba. Tidak seperti kabut biasa, kabut ini gelap seperti asap tebal dan menutup pandangan. Dalam kabut itu, Arif mengaku melihat sesuatu. Bayangan tinggi berdiri di kejauhan, diam, tanpa wajah, hanya siluet hitam. Namun semakin lama ia menatap, bayangan itu bergerak mendekat. Tidak berjalan, tidak melangkah, tapi mendekat. Persis seperti ditarik sesuatu. Arif menutup mata dan bayangan itu pun hilang. Menjelang sore, tim penyelamat menemukan Dimas, namun tidak di tempat yang seharusnya. Ia berada di sisi lain jalur, lebih dari 7 km dari lokasi perkemahan. Dan anehnya, ia tidak punya luka, tidak lecet, tidak kelelahan, seolah dia tidak pernah berjalan jauh sama sekali. Namun yang paling janggal adalah Dimas mengatakan 3 hal. Pertama, ia tidak ingat kapan ia meninggalkan tenda. Kedua, ia terus mendengar suara gamelan seakan berasal dari balik kabut. Ketiga, ia merasa sedang dipanggil, dan suara itu menyebut namanya berkali-kali dengan lembut seolah membujuk. Ada kepercayaan lama masyarakat sekitar bahwa Gunung Salak adalah pintu, bukan tempat. Pintu antara dunia manusia dan dunia lain yang hidup berdampingan, namun tidak terlihat, dan kadang pintu itu terbuka hanya untuk orang tertentu, dan mereka yang memasukinya tidak pernah sama setelah kembali, atau tidak pernah kembali sama sekali. Setelah turun gunung, Dimas tidur selama 2 hari. Tubuhnya normal, tapi ada satu hal yang berubah. Ia tidak mau berbicara tentang malam itu. Sampai hari ini, ada sesuatu yang membuatnya takut. Bukan hutan, bukan suara gamelan, tapi apa yang memanggilnya. Arif mengatakan, di malam terakhir bersama Dimas, ada satu kalimat yang selalu ia ingat. Kalau aku dengar suara itu lagi, aku akan ikut. Setelah itu, Dimas tidak pernah naik gunung lagi. Gunung Salak hingga hari ini masih menjadi misteri besar. Sebagian orang datang hanya untuk mendaki, sebagian datang untuk mencari ketenangan, namun sebagian lainnya kembali membawa cerita yang tidak bisa dijelaskan. Bagi yang percaya, dunia ini bukan hanya milik manusia, dan Gunung Salak adalah salah satu tempat di mana batas itu menjadi sangat tipis. Dan mungkin suara gamelan itu akan terdengar lagi bagi orang yang dipilih untuk mendengarnya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di kisah berikutnya.